Di tahun 2023 ini, Infinix banyak merilis HP spesifikasi tinggi, namun dengan harga yang sangat terjangkau. Halo warganet, bareng saya di sini di channel STechIn. Semakin kesini semakin menjadi-jadi, itulah kalimat yang pantas ditujukan kepada Infinix. Bukan karena semakin parah, namun di tahun 2023 ini justru produknya terbilang sangat menarik karena hadir dengan spesifikasi tinggi, namun harganya sangat murah. Contohnya adalah Infinix Note 30 series yang terdiri dari Note 30 biasa dan Note 30 Pro. Untuk yang Pro sudah pernah kami bahas di video sebelumnya, jadi di video kali ini kita akan fokus ke Infinix Note 30 yang biasa. Menariknya, spesifikasi Infinix Note 30 ternyata tidak jauh berbeda dengan versi Pro-nya. Bahkan chipset yang digunakan pun sama-sama Helio G99, yang notabene menjadi favorit untuk HP 2-3 jutaan. Karena performanya memang sangat mumpuni. Meski pakai chipset yang sama, harga dari Infinix Note 30 ini jauh lebih murah, yakni ada di angka mulai 2,3 jutaan untuk harga promo, dengan harga normal Rp2.499.000. Dengan harga segitu, spesifikasi yang dikasih Infinix Note 30 terbilang sangat menarik, apalagi memorinya juga udah 256 GB. Namun kami gak mau bahas keunggulannya aja tanpa menyebutkan kekurangan, tapi juga harus adil supaya kalian yang mau beli HP ini tidak menyesal karena salah beli HP. Oleh karena itu, di video kali ini STechIn akan bahas kelebihan dan kekurangan Infinix Note 30 Indonesia. Kelebihan yang pertama, desain premium. Infinix Note 30 datang dengan membawa desain bodi yang terbilang premium. Bukan hanya dari segi tampilannya yang kekinian dengan frame datar, namun untuk material bodi belakangnya ini udah pakai kaca. Ini jelas jadi keunggulan buat HP yang harganya di bawah 2,5 jutaan. Kacanya ini juga udah punya tekstur glimmer, sehingga tidak akan mudah meninggalkan bekas sidik jari. Sedangkan untuk framenya masih pakai plastik polikarbonat dengan finishing glossy, jadi bisa dipakein casing untuk lebih aman lagi. Sementara untuk varian warnanya ada 3, yakni Obsidian Black, Sunset Gold, dan Interstellar Blue. Yang kedua, IP53. Infinix Note 30 hadir dengan dibekali sertifikasi IP53, yang artinya HP ini tahan terhadap debu dan percikan air. Jadi pengguna tidak perlu khawatir HP-nya kenapa-napa ketika di bawah hujan-hujanan. Namun bukan untuk dicelupkan ke dalam air, karena ini hanya berlaku untuk percikan aja. Yang ketiga, layar Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. HP ini mengusung layar besar berukuran 6,78 inci dengan panel IPS LCD yang beresolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya 120 Hz. Meski belum AMOLED, namun untuk warna yang dihasilkan ini sudah termasuk gonjreng. Selain itu, untuk kecerahan layarnya ini mencapai 580 nits yang masih dapat terlihat di luar ruangan meskipun tidak terlalu terang. Dipakai buat nonton juga udah sangat nyaman. Selain karena layarnya yang besar, tapi layar ini juga udah support Widefine L1 yang itu tandanya udah bisa streaming Netflix di resolusi Full HD. Ditambah lagi layar ini juga udah punya fitur eye care sehingga lebih aman buat mata penggunanya. Namun sayangnya layar ini tidak disertai perlindungan layar bawaan seperti Gorilla Glass yang sebagai gantinya Infinix udah menyediakan tempered glass di box pembeliannya. Yang keempat, performa kencang. Ponsel ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan proses fabrikasi 6 nanometer. Selain itu, HP 2 jutaan ini juga dilengkapi dengan memori yang sangat besar, yakni RAM 8 GB dan internal 256 GB. Sementara itu, HP ini juga punya fitur extended RAM hingga 8 GB lagi, dan juga udah disediakan slot untuk kartu SD jika penyimpanannya masih dirasa kurang. Gak hanya punya kapasitas yang besar, namun jenis memori yang digunakan juga udah terbilang mumpuni dengan RAM berjenis LPDDR4X dan storage-nya UFS 2.2. Jadi kalau soal performa mestinya tidak diragukan lagi. Apalagi sistem operasi yang berjalan juga udah yang paling terbaru, yakni Android 13 dengan antarmuka XOS 13. Ngomongin soal performa tentunya akan kurang afdol kalau kita gak bahas experience bermain gamenya. Maka dari itu, kalau untuk bermain Genshin Impact di settingan lowest 60 dapat berjalan di 35-45 fps dengan cukup lancar. Lalu untuk bermain PUBG Mobile dapat settingan smooth ultra atau mentok di HD High. Sementara untuk Mobile Legends ini cukup spesial berkat kerjasama yang dilakukan sehingga mendapatkan settingan tertinggi grafik Ultra Frame Rate Super dengan performa yang stabil di 90 fps.
Yang kelima, teknologi chargingnya mantap. Ponsel dengan baterai 5000 mAh ini didukung fast charging 45 watt yang dapat mengisi 50% dalam waktu 18 menitan dan hingga penuh dalam waktu 48 menit aja. Lalu ada juga USB PD 3.0 hingga 35 watt yang artinya udah support charger PD lain sehingga tidak harus pakai charger bawaan. Satu hal yang paling menarik ada di fitur bypass charge yang berguna mengalihkan daya charging langsung ke mesin, sehingga suhu bodi dan suhu baterai bisa tetap terjaga, meskipun digunakan main game sambil ngecas. Dan gak cuma itu aja, HP ini juga support reverse charging yang dapat mengisi daya HP lain melalui kabel. Yang keenam, fitur pendukungnya lengkap. Infinix Note 30 menawarkan konektivitas yang lengkap, seperti Bluetooth 5, Wi-Fi 5, Wi-Fi sharing juga bisa, ada NFC tentunya, masih pakai jack audio 3,5 mm, dan USB-nya Type-C yang juga support OTG. Selain itu, HP ini juga dibekali dual speaker stereo dari JBL dan udah high-res audio. Sementara untuk sensornya juga udah termasuk lengkap seperti udah disematkannya gyroscope secara hardware, ada juga proximitas dan juga fingerprint di sisi bodi. Yang ketujuh, kamera oke. HP ini punya 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 64 megapiksel sensor utama dan 2 lainnya sebagai bonus aja, yakni 2 megapiksel depth dan lensa AI. Sementara untuk kamera depannya punya sensor 16 megapiksel dan juga dibekali satu LED flash. Menariknya, baik kamera depan maupun kamera belakangnya udah support perekaman video hingga 2K 30 fps dan yang terpenting udah bisa 1080p 60 fps. Untuk sebuah HP dengan harga di bawah 2,5 juta, ini merupakan hal yang langka dan ini mantap banget. Soal kestabilannya pun sudah cukup baik berkat fitur AIS yang harus diaktifkan secara manual meskipun hanya optimal di resolusi 1080p 30 fps. Sayangnya mikrofon di HP ini cuma ada satu aja di sisi bawah sehingga harus lebih diperhatikan supaya tidak tertutup pada saat vlogging. Masalah lain juga muncul ketika HP-nya lagi panas, ini dapat menurunkan frame rate videonya. Sedangkan untuk hasil fotonya ini udah terbilang baik di kelas harganya, detailnya dapat, minim noise, meski warnanya agak sedikit over saturated. Itulah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh HP ini, yang notabene harganya cuma 2,4 jutaan. Selain kelebihan, kamu juga perlu tahu dulu apa aja kekurangannya, supaya tahu HP ini cocok untuk pemakaian kamu nantinya atau enggak. Biar gak nyesel nantinya, perhatikan kekurangan Infinix Note 30 berikut ini. Yang pertama, tanpa kamera ultra wide. Seperti yang sudah dibahas di poin kelebihan tadi, Infinix Note 30 punya 3 buah kamera belakang, namun dari ketiganya tidak ada lensa ultra wide. Hal ini cukup disayangkan mengingat lensa tersebut dinilai jauh lebih berguna ketimbang lensa tambahan lainnya. Yang kedua, bukan termasuk baterai yang awet. Meski punya kapasitas baterai 5000 mAh, namun pada saat diuji untuk muterin video playback hanya mampu mencapai 16 jam 50 menit. Yang mana untuk biasanya baterai 5000 mAh itu dapat bertahan paling enggak mendekati 20 jam. Lalu untuk scrolling TikTok 30 menit berkurang 5% dan play YouTube 30 menit berkurang 3%. Sedangkan untuk main Genshin Impact di lowes 60 selama 30 menit berkurang 12%. Yang ketiga, bodi besar dan berat. Meski secara tampilannya termasuk punya desain yang premium, namun untuk secara rasa HP ini terbilang cukup besar dan berat. Seperti yang kita tahu, ukuran layarnya ini sendiri ada di angka 6,78 inci, sehingga akan kurang nyaman ketika digenggam. Apalagi bodinya juga mengotak dengan sisi yang lumayan lancip. Jelas akan nambahin rasa kurang nyaman di tangan. Lalu HP ini juga punya tebal 8,6 mm dengan bobot di kisaran 219 gram. Sebuah ukuran yang lumayan cukup berbobot. Jadi kamu bakal dapetin desain premium, tapi di sisi lain juga harus nerima resikonya. Yang keempat, belum 5G. Buat kamu yang lagi nyari HP 5G, HP ini jelas bukan HP yang Anda cari, karena Infinix Note 30 masih merupakan HP 4G. Kalau ngomongin soal pemakaian jangka panjang, memang HP ini akan ketinggalan karena tidak bisa support 5G.
Namun kalau melihat perkembangan 5G yang lambat merata, apalagi bagi kamu yang tinggal di daerah, rasanya HP ini masih sangat worth it untuk digunakan beberapa tahun ke depan. Hanya saja untuk update OS-nya masih belum jelas bakal dapat update sampai kapan. Inilah penyakitnya Infinix yang gak bisa ngasih jaminan update. Nah, jadi itulah poin-poin yang mesti kamu perhatikan sebelum membeli HP ini. Apabila kekurangan yang disebutkan tadi bukan menjadi masalah buat kamu, bisa diartikan kalau Infinix Note 30 ini cocok untuk kamu beli. Dan jika beneran tertarik, link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Jadi secara keseluruhan apa yang dibawa oleh Infinix Note 30 di harga 2,4 jutaan sudah sangat menarik. Terutama buat kamu yang nyari performa tinggi untuk bermain game, HP ini salah satu yang terbaik di kelas harganya. Apalagi soal fiturnya juga lengkap banget, termasuk fitur kekinian seperti NFC dan gyroscope hardware. Ditambah HP ini juga punya fitur bypass charge yang notabene termasuk fitur yang mahal dan untuk harga 2 jutaan ini langka banget. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah tertarik dengan Infinix Note 30 atau masih belum percaya dengan brand yang satu ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like serta subscribe channel ini. Sehat selalu dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih.